bawang putih, setiap hari kau harus bangun pagi-pagi, rumah, menyiapkan makanan, dan lain-lain. Mengerti kau? Hei putih, kau harus mencuci pakaianku dan membersihkan kamar-kamarku. Pada suatu ketika, bawang putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, bawang putih pun mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu tirinya. Apa? Dasar tidak tahu diri. Lepaskan saya dari mulut kamu kena. Akhirnya bawang putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang ibu tirinya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang petani yang sedang mencari rumput. Bawang putih pun pergi menyusuri sungai. Di sana dia melihat sebuah gubuk tua. Bawang putih pun mengetuk pintu rumah itu. Pada keesokan harinya, Aku akan mengembalikan selendang milik ibumu. Oh iya, aku punya hadiah untuk. Aku punya labu untuk. Ayo Nana, ambil aja. bawang putih pun pulang ke rumah. Dan begitu sampai di rumah, bawang putih menyerahkan selendang itu kepada ibu tirinya. Merah pun merebut labu itu, kemudian membantingnya. Karena dibanting bawang merah, labu itu pun terbelah. Bawang merah dan ibunya langsung berteriak bahagia dan terheran-heran ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat sebuah emas dan permata. Mereka pun bertanya kepada bawang putih. Dari mana kau mendapatkan emas
Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan selendangnya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Bawang merah lalu bergegas menuju di tempat kediaman nenek. Oh, aku temukannya beberapa saat yang lalu. Akan kukembalikan padamu dengan syarat bahwa kau harus tinggal denganku beberapa waktu. Beberapa waktu sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermas-masan saja dan tidak ada hal yang baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat bawang merah hendak pulang, Baiklah, ambillah lagunya. begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Bawang merah dan ibunya merasa takut jika bawang putih melihat ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Ya, Bu. Baiklah. Ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah sebuah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah, hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Setelah selesai mencuci baju, bawang putih pun kembali ke rumah dan terkejut melihat ibu dan kakak tirinya telah tiada. Ibu, Kak, kalian kenapa? Kalian kenapa? Nah, dari cerita bawang putih dan bawang merah, kita bisa memetik pesan moral bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang serakah. Selain itu, kita juga harus menjadi orang yang baik. Jika seseorang berbuat baik, pasti Tuhan akan menolong mereka. Sementara orang yang suka berbuat jahat, pasti akan terima balasannya. Demikianlah drama yang bisa kami tampilkan untuk para penonton. Terima kasih karena telah menyaksikan drama kami. Bila ada kata atau salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur-unsur pembangun pertunjukan drama. Unsur-unsur pembangun sebuah pertunjukan drama adalah tokoh dan perwatakannya, tema, amanat, latar cerita, dan alur cerita.
Struktur naskah drama. 1. Prolog, bagian pembuka drama. 2. Dialog, bagian konflik akan ada di bagian tengah. 3. Epilog, bagian terakhir sebagai bagian penutup. Langkah-langkah mengubah cerpen menjadi teks drama. 1. Menghayati tema cerpen. Tema merupakan ide pokok yang mendasari penarasian sebuah cerita. Dari tema dapat diketahui ide pokok sebuah cerita. 2. Cerpen dibagi menjadi beberapa bagian penting untuk kemudian diubah menjadi babak. Cerpen terdiri dari beberapa bagian. Bagian-bagian itu memuat beberapa peristiwa yang penting melandasi cerita. Bab-bab yang tergolong penting itu selanjutnya diubah menjadi beberapa babak untuk memaparkan peristiwa tertentu. 3. Menyusun dialog berdasarkan konflik yang terjadi antar tokoh. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerpen biasanya dirangkai oleh suatu peristiwa yang di dalamnya memiliki konflik. Konflik yang terjadi antar tokoh tersebut diubah menjadi dialog. 4. Membuat deskripsi untuk menjelaskan latar, acting, atau lighting. Mempersiapkan pertunjukan drama dengan tema tertentu. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pementasan drama. 1. Naskah drama. 2. Sutradara. 3. Para pemain atau tokoh pemeran. 4. Tata panggung dan perlengkapan panggung. 5. Tata lampu atau efek cahaya. 6. Tata musik dan efek suara. 7. Kostum. 8. Penonton. 9. Promosi pertunjukan yang akan dilakukan. Mempromosikan pertunjukan drama dengan membuat pamflet. Contoh pamflet. Anak-anak, itulah pembahasan drama. Sekian dan terima kasih.